Halo, kembali lagi di video pembelajaran saya. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi pengolah angka untuk tingkat dasar atau aplikasi spreadsheet. Ini merupakan bagian dari materi pembelajaran mata pelajaran informatika. Baik, untuk pengertiannya sendiri, spreadsheet ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Ya, berbeda dengan aplikasi pengolah kata dan juga aplikasi presentasi yang pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pengolahan data dalam bentuk tabel, selain itu, eh, dengan aplikasi pengolah angka ini atau spreadsheet, kita juga bisa melakukan perhitungan otomatis maupun membuat grafik untuk menyajikan data, menganalisis data, dan seterusnya. Untuk kali ini, tingkat dasar saja dulu yang kita bahas. Nah, contoh aplikasi pengolah angka ada banyak sebenarnya. Cuman saya ambil yang contoh populer saja. Ada dua, misalnya Microsoft Office Excel dan juga Google Spreadsheet. Mungkin ada di antara kalian yang pernah ataupun pernah melihat ataupun pernah menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Baik, untuk aplikasi Office Excel itu tampilannya seperti ini, ya. Karena tadi pengolahan datanya adalah dalam bentuk tabel, maka yang pastinya ada kolom dan ada baris. Untuk semua aplikasi pengolah angka kurang lebih tampilannya mirip ya, seperti ini. Coba saya perlihatkan. Nah, ini adalah Google Spreadsheet. Ya, sama ada kolom dan ada baris. Cuman mungkin yang beda hanya pada pemformatan saja ataupun menu yang ada yang digunakan di dalam aplikasi pengolah angka yang lain. Baik, saya lanjut. Ini untuk materinya saya lanjut. Nah, ada bagian-bagian pada spreadsheet yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Ada workbook, ada worksheet, ada cell, ada range, dan ada beberapa istilah lain yang akan kita pelajari nanti. Ada workbook. Workbook ini merupakan file utama, ya. Kemudian di dalam workbook ada worksheet namanya. Nah, worksheet ini adalah lembar kerja kita, tempat kita untuk melakukan pengolahan data atau pengolahan angka. Nah, jadi satu workbook itu bisa saja terdiri dari beberapa worksheet. Ya, satu workbook bisa terdiri dari beberapa worksheet. Saya coba perlihatkan ini. Untuk Excel, ini nama workbooknya adalah book 1. Ya, kemudian di sini nama worksheetnya adalah sheet 1. Untuk worksheet bisa kita tambahkan. Misalnya kita klik tombol tambah ini. Ya, ini akan bertambah sheetnya menjadi 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Ya, sama juga seperti yang ada pada Google Spreadsheet. Ya, ini sudah ada beberapa sheet. Ya, beberapa worksheet. Ini ada sudah diubah namanya. Ini worksheet 11. Ini ada beberapa pengolahan yang jadi sheetnya ini bisa kita ubah namanya sesuai dengan isi dari sheetnya itu. Nih, bisa ada ganti nama untuk worksnya. Nah, di sini bisa kita tambahkan juga, ada tombol tambah di sini. Tambah, nah ini akan bertambah sheetnya menjadi banyak, ya, ditambah sesuai dengan kebutuhan kita. Saya lanjutkan. Untuk sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Baik. Sel adalah pertemuan baris dan kolom. Ya, karena ini adalah pengolahan angka dalam bentuk tabel, maka ada baris dan ada kolom. Baris ditandai dengan kode angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti ini baris pertama, baris 1, baris 2, baris ketiga, baris 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kolom ini ditandai dengan kode huruf. Ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Nah, pertemuan di antara baris dan kolom ini disebut dengan sel. Coba saya klik di sini. Ini adalah sel B2. Kita lihat di mana? Kita lihat di sini. Di sebelah atasnya ini ada nama dari selnya. Ini sel B2. Berarti sel B2 ini adalah terdiri dari kolom B
dan baris kedua. Sekali lagi, kolom B dan baris kedua. Itu adalah sel B2. Saya coba saya geser lagi di sini. Ini adalah sel D2. Sel D2. Berarti kolom D baris kedua. Baik, saya lanjut. Berikutnya ada range. Range adalah kumpulan dari beberapa sel. Ini kalau di aplikasi pengolah angka, ini namanya kita blok. Jadi kita klik di sini misalnya, klik, tahan, dan kita geser sampai di mana yang kita perlukan. Nah, ini namanya range. Ya, range ini bisa range-nya itu cuman baris, bisa juga cuman kolom. Bisa juga gabungan antara baris dan kolom. Contoh misalnya ini, saya blok dari kolom B2 sampai dengan D6. Berarti range-nya adalah B2.2 atau tanda sampai, B2 sampai dengan D6. Ya, jadi kolom B2 sampai dengan kolom D6. Kita juga bisa melakukan range ya di baris atau bisa juga range kolom seperti ini. Ini berarti hanya dari kolom kolom D baris kedua sampai dengan kolom D baris kelima. Kalau begini dari kolom B3 sampai dengan dari kolom B baris ketiga sampai dengan kolom D baris ketiga. Baik, saya lanjut. Ada beberapa jenis data yang bisa kita olah di dalam pengolahan menggunakan spreadsheet. Ada teks, ya, ada teks biasanya hanya digunakan untuk melakukan label atau penamaan. Kemudian ada angka dan ada tanggal. Ya, coba saya contohkan di sini. Ini adalah teks, misalnya bisa berisi huruf dan angka. Huruf dan angka. Ya, seperti itu. Kemudian ada angka. Nah, angka ini misalnya saya ketik 1, 2, 3, kemudian di sel C5, misalnya 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah jenis data angka. Kemudian ada tanggal. Ya, tanggal seperti biasanya bisa kita gunakan misalnya tanggal 29 bulan 4 tahun 2026. Ada banyak data lagi sebenarnya bisa kita gunakan, yang bisa kita olah dalam aplikasi spreadsheet. Tapi untuk tingkat dasar ini kita ketahui 3 itu saja dulu. Baik, saya lanjut untuk rumus dan fungsi dasar yang bisa kita gunakan, ya, yang bisa kita olah di dalam aplikasi spreadsheet. Kita bisa gunakan rumus operator penjumlahan. Ini dengan simbol plus tambah. Operator pengurangan, operator perkalian, dan operator pembagian. Ada juga fungsi. Ya. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pengolahan data. Ini ada beberapa fungsi dasar, ada fungsi sum untuk menjumlahkan dalam rentang tertentu, kemudian ada fungsi average untuk mencari nilai rata-rata, fungsi min untuk mencari nilai terendah, dan fungsi max untuk mencari nilai tertinggi, ya. Tertinggi. Kemudian pengolahan data yang bisa kita lakukan ya bisa menginput data, bisa mengedit data, bisa mengurutkan sorting atau menyaring filtering. Nah, kita bisa membuat grafik ya atau diagram, ada diagram batang, garis, dan diagram lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah manfaat spreadsheet dalam membantu pekerjaan kita ya. Misalnya kita mengolah data, ya ini manfaatnya adalah ini untuk mempermudah kita dalam menghitung. Ya, misalnya data harga ada 1000 barang. Ya. Ya, kalau kita hitung secara manual, kita tambahkan satu-satu itu cukup makan waktu dan cukup sulit ya. Nah, ini bisa mempermudah hitungan, kemudian menghemat waktu tentunya, dan ketika kita menyajikan data, itu bisa kita sajikan dengan tampilan yang lebih menarik, ya, tampilan yang lebih rapi. Nah, untuk selanjutnya kita pada materi ini akan kita gunakan aplikasi spreadsheet dari Google Spreadsheet. Ya, kita gunakan aplikasi Google Spreadsheet
Untuk instalasi aplikasi dan penggunaan aplikasinya serta beberapa project mungkin akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.